Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam yang mungkin tidak terlalu menyenangkan bagi Uya Kuya, ya, anggota DPR RI yang tempo hari membuat kata-kata yang menyinggung perasaan dari massa. Dan malam ini, pemirsa, tampaknya rumah Uya Kuya juga didatangi oleh massa. Nggak tahu ya, apakah Uya Kuyanya ada di rumah atau tidak, tetapi tidak terlalu heboh, tidak seperti di rumahnya Sahroni. Rumah Eko Patrio juga sudah didatangi oleh massa, dan kabarnya juga bawa oleh-oleh dari dalamnya itu. Ya, baik Uya Kuya maupun Eko Patrio itu minta maaf kepada massa itu, ya. Dan tidak tahu apakah massa sudah tidak mendengar lagi apa yang diminta oleh Uya Kuya, atau itu kayak pantun berbalas gitu kan. Massa minta DPR melakukan ini dan itu, malah DPR nggak mendengarkan suara rakyat. Nah, Uya Kuya sama Eko Patrio itu malah joget-joget gitu loh. Kan gua artis, apa salahnya gua artis? Nah, mungkin seperti itu, sehingga ketika dua orang artis ini minta maaf terus, ya, kalau kabarnya kan itu di Cina, kok bisa sama ungu ya, apa namanya itu, apakah dia menerbangkan temennya yang masih punya jiwa gitu kan, untuk membantu meredakan massa. Eko Patrio itu minta maafnya kan sama ungu tuh. Bagaimana? Apa sudah pulang kembali ke Indonesia? Kalau kembali ke Indonesia kan ke rumahnya, atau ke rumah siapa? Kok tidak ada? Itu kan banyak didatangi rumahnya itu oleh massa itu agak sore. Nah, malamnya ini ternyata massa juga datang ke rumahnya Uya Kuya. Padahal Uya Kuya itu udah minta maaf kembali. Jadi bukan hanya sekali ya. Minta maafnya yang pertama itu adalah minta maaf dan klarifikasi. Tapi minta maaf yang kedua katanya itu minta maaf aja, tidak ada klarifikasinya. Ya, ini anggota DPR RI Uya Kuya kembali membuat video permintaan maaf. Uya Kuya membuat video permintaan maaf yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu permintaan maaf diawali dengan klarifikasi. Tapi untuk video kali ini hanya permintaan maaf dan tidak ada klarifikasi apapun yang disampaikan olehnya. Kenapa nggak menghipnotis saja itu Uya Kuya? Ya, massa-massa atau rakyat Indonesia itu dihipnotis. Dengan hipnotis dia itu kan seringkali tuh menghipnotis orang. Dan banyak orang memilih dia itu karena hipnotisnya itu, kalau saya melihatnya, ya. Kenapa nggak dihipnotis saja? Ya, malah memang Uya Kuya ini mengundang orang ke rumahnya, malah pada datang ke rumahnya Uya Kuya itu. Ya, kita tidak tahu ya. Tetapi kayaknya massa ini sudah punya rencana tersendiri, pemirsa. Tidak hanya ke Uya Kuya, ya, tidak hanya ke Eko Patrio dan Sahroni, tapi juga nyambangi ke Nafa Urbah. Wah, kalau ke Nafa Urbah ini kemudian disambut ini siapa? Nafa Urbah ini kelihatannya masih lonely, sendirian gitu kan. Siapa tahu kan, lirikan matanya kan bisa meluluhkan massa gitu. Ya, ada kemungkinan ke Deddy Sitorus yang tidak mau dong gua disamakan sama rakyat jelata, gua kan anggota DPR, kan begitu. Nah, kelihatannya DPR ini disambangi oleh massa. Mungkin setelah itu pejabat-pejabat. Ini pejabatnya apa sih yang dikerjakan? Ya, kok rumahnya mewah-mewah? Ya, kebayanglah pemirsa. Yang kita agak terkejut itu dari Sahroni itu, ya, jam tangannya itu banyak dan nilainya di atas miliaran setiap jam tangannya itu loh. Ya, bayangkan kalau pejabat eksekutif berapa banyaknya itu. Ya, saya kira ini perlu dikaji lebih lanjut perilaku-perilaku dari pejabat
Indonesia yang jadi maling, dan karena itu berapapun pajak yang ditarik sampai rakyat itu menjerit sekuatnya, tidak akan pernah cukup untuk membiayai ini, karena mulut-mulut pejabat yang menjadi maling atau maling yang menjadi pejabat. Kayaknya seperti itu. Dan kabarnya sekarang ini rancangan undang-undang perampasan aset itu malah naik. Yang ngesahkan bukan DPR tetapi rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat mengambil aset dari para koruptor, para maling duit rakyat, dianggap itu halal. Nggak tahu kalau yang diambil itu. Kalau dari mana itu ada yang bawa koper. Wah, kalau itu isinya dolar Singapura ribuan, wah kayak apa aja. Nggak tahu ini pemirsa akan seperti apa jadinya negeri ini. Tetapi yang jelas kalau kita lihat responnya Prabowo tindak tegas itu, ya saya kira mungkin Prabowo memang melawan rakyat, mungkin loh ya. Kalau sampai nanti jatuh korban jiwa banyak, misalnya sampai puluhan apalagi ratusan, ya mungkin siapa yang bertahan hidup lebih lama gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.